Asli dari Pacitan, Pak. Kegiatan ya masih biasa, Pak, mengelola laundry kecil-kecilan. Kalau konter dulu itu alhamdulillah banyak, Pak ya. Dulu itu mungkin hampir 100 lah, 100 konter gitu. Kan begitu saat pandemi ini gitu kan. Pandemi ini banyak konter-konter itu yang nggak berani menerima barang dari orang lain, jadi kebanyakan tutup. Dan kami juga berpikir gimana caranya untuk bisa berjalan lagi, bisa bangkit lagi, ya kita menggunakan cara ya masih ada itu yang konternya juga yang masih jalan masih ada, dan juga kita berusaha untuk mencari konsumen itu dengan cara keliling. Dampaknya sangat luar biasa sekali. Maka dari itu sejak awal pandemi itu memang benar-benar bikin kami stres ya, Pak ya. Bikin kami stres dalam arti kurun waktu kurang lebihnya itu 3 bulanan, kita itu sangat bingung sekali. Jadi biasa yang pernah kita lewati gitu kan, banyak yang ditutup kan pada saat awal-awal COVID itu. Makanya disitulah kami gimana caranya untuk bisa bangkit lagi. Kami ya itu via brosur, dan mereka yang sudah kenal bisa lewat WA. Saya masuk ke Bandung tahun 2000. Dulu saya kerja di Jakarta, sama di bidang laundry juga di sana, dan saat itu kami pulang. Kami pulang ke Jawa, dan dulu itu saya ya punya kegiatan ya, itu suka main olahraga, dan pada saat itu saya kenal seseorang. Bahkan gak kenal seorang itu lewat temen waktu itu teh, lewat temen, yaitu seorang perempuan yang sangat cantik lah menurut saya gitu, Pak ya. Waktu itu saya saat main volley, saya dikenalin dengan orang, dan waktu itu kita kenalan, dan kita juga alhamdulillah sampai saat ini saya bisa berumah tangga. Saat itulah kami dari Jakarta itu pindah ke Bandung. Waktu itu saya kerja ya sambil mencari ilmu, mencari pengalaman, mencari seluk beluknya di Bandung itu seperti apa. Dan alhamdulillah tahun 2001 kami menikah, dan saat itu kita mulai mandiri, Pak. Dan pada saat itu juga kurang lebihnya itu nggak sampai 1 tahun saya kerja, saya dikeluarin, Pak, dari perusahaan itu. Saat dikeluarin, dan istri saya itu kebetulan kerja pada waktu itu. Setelah saya nganggur, istri saya yang kerja, dan pada saat itu saya dikaruniain anak perempuan. Mulai berpikir, Pak, gimana caranya saya bisa kerja, sedangkan istri saya yang kerja, saya nganggur gitu kan. Dan kebetulan waktu itu mertua punya usaha, Pak ya, usaha di bidang kangkung, dan saya juga ya harus mau gitu kan, walaupun saya harus kerja seperti apa, saya mau, yang penting saya bisa menghidupin keluarga saya. Nganterin istri kerja, pulang, ikut mertua gitu kan, bantu mertua, saya pulang. Saat pulang itu saya merenung itu, ya Allah, saya harus kerja apa ini, saya bingung. Sedangkan kenalan saya juga nggak ada, sedangkan saya kerja juga udah dikeluarin gitu kan, berusaha cari kenalan, dan waktu itu alhamdulillah saya dikenalin seseorang juga, diajak kerja di sana, Pak, di Lui Panjang, kerja di Lui Panjang itu kurang lebih 1 tahun, sama di bidang laundry juga, Pak, itu bagian lapangan saya. Dan pada saat itu juga sama dengan kasus yang sama, saya juga dikeluarin dari sana. Saya juga udah mulai merasakan gimana lah rasanya yang tadinya saya kerja pas
saat-saatnya saya membutuhkan, saya dikeluarin gitu kan. Kalau untuk penyebabnya sebenarnya sih alhamdulillah saya itu orangnya nggak bisa diem Pak ya. Nggak bisa diem tuh sebenarnya gini. Biasanya orang kan kamu kerja sebagai ini gitu kan. Kalau saya kan nggak, apa yang saya bisa dan ada waktu saya ikut, saya lakukan. Ya mungkin bos saya itu mungkin malu atau bagaimana dengan ngasih gaji segitu gitu ke saya. Akhirnya, tapi ya saya juga mendengarkan seperti itu katanya malu gitu kan. Ya, akhirnya walaupun seperti apapun saya terima dengan lapang dada. Akhirnya tahun 2003 saya mendirikan laundry sendiri. Alhamdulillah pada waktu itu istri saya kerja punya motor, satu motor legenda pada saat itu ya. Udah punya motor legenda aja waktu itu udah sangat wah luar biasa bangganya gitu kan. Saya merintis mulai di situ. Alhamdulillah tahun 2003 saya berdiri. Tahun 2007 saya udah bisa mulai kredit kendaraan sendiri Pak. Udah mulai kredit mobil pada saat itu, mobil carry, hasil laundry pada saat itu. Masih ngontrak Pak ya. Itu di daerah GBA Pak, GBA Bojong Soang. Orang tua masih Pacitan, tinggal ibu Pak, tinggal ibu. Ibu alhamdulillah masih ada, alhamdulillah sehat saat sekarang sama kakak di Jawa. Kondisi dalam hidup masalah kesulitan itu hal yang sangat luar biasa Pak ya. Pada saat itu tahun 2009, ya mungkin semua itu kesalahan pada diri saya sendiri Pak ya. Karena pada saat itu pergaulan lah yang membuat kami itu mungkin dari mulai mungkin saya anggap ada, akhirnya saya jatuh gitu kan. Pada saat itu tahun 2009 saya pengen karena pada saat kami usaha itu sudah berapa kali pindah kontrakan Pak itu. Dan pada saat itu tahun 2009 itu saya pengen punya rencana pengen beli rumah yang saya tempatin itu, saya gimana pun caranya saya pengen memiliki gitu kan, pengen memiliki. Nah setelah itu saya diperkenalkan seseorang, saya mengikuti apa yang mereka sarankan, yaitu dengan cara mungkin harus seperti ini. Jadi dari mulai nol saya mengikutin. Kalau seumpamanya pengen memiliki rumah ini mas harus bikin KTP, kartu kredit pada saat itu, terus apa yang harus di-up pada saat itu, saya selalu mengikutin. Dan apa yang mereka bicarakan, bikin ini, bikin tabungan, bikin KTP, bikin itu tuh luar biasa pintar ngomongnya. Saya kurang lebihnya tuh habislah 6 jutaan untuk bikin KTP itu, mungkin dibikin palsu atau bagaimana. Saya rasa ya palsu, memang kenyataannya palsu Pak itu kan. Pada saat itu malah mau lebaran itu, pada saat itu malah mau lebaran. Setelah selesai bikin surat PBB, KTP, terus rekening, semua itu udah saya bayar semuanya. Bahkan belum apa-apa kita itu, belum ada pelunasan, belum ada pencairan, kita sudah suruh bikin BPATB. Dan dimulai saat itulah saya mulai terpikir, wah ini penipuan. Saya bilang, ini penipuan. Tapi pada saat itu saya sama istri udah mulai panik Pak itu. Saya udah mengeluarkan biaya besar, rumah nggak jadi hak milik, nggak bisa dicairkan gitu kan. Pada saat itu kami untuk menenangkan diri kembali, saya waktu itu nggak bisa mudik, jelas nggak bisa mudik karena uang yang saya harus tadinya bawa mudik tuh habis untuk bikin surat-surat palsu tersebut. Saya ikut jualan sama orang pasar itu, bahkan saya di herian lah, cek Sundanya mah di herian. Si mas meni dadaikan teuing jualan ki, tapi harus gimana, saya membantu orang tua juga secara kasihan, saya ikhlas itu kan, memang harus selayaknya harus membantu orang tua. Dan setelah itu, setelah urusan itu
habis lebaran itu saya kenal sama seseorang. Beliau adalah seorang sarjana hukum. Saya disarankan, Mas, mana orangnya? Tapi sebelumnya saya cerita bahwa saya seperti ini, dan surat-surat palsu itu saya kasih tahu, saya perlihatkan sama beliau. Wah, ini palsu, ini orang-orang ini harus dipidanakan itu. Orang-orang tersebut itu kami jebak, Pak. Kami jebak. Pada saat itu masih ada Carrefour yang di jalan yang dekat Samsat itu. Itu yang satu kita pura-pura nasabah mau mengajukan. Waktu itu beliau datang satu, kita udah dapat identitasnya. Dan untuk yang pelaku utama itu kami jebak dengan cara yang sama, yaitu dengan cara pengen mencairkan. Waktu itu mau mengajukan pinjaman. Nah, pada saat itu kami jebak di kantor notaris pada saat itu. Setelah nyampe di sana, si bapak yang bantuin saya itu nelpon ke saya, Mas Pur sini, ini udah ada orang ini pelakunya, Mas Pur datang ke sini sekarang. Ya, jiwanya itu dulu mungkin ya rada gimana yang namanya darah muda lah gitu kan. Lihat saya ditipu, siapa sih mungkin yang orang yang nggak emosi gitu kan. Pada saat itu saya udah berdiri, Pak, udah saya pegang wadah itu, udah saya pegang orangnya itu. Dan saya Mas Pur udah duduk. Mas Pur udah nyerahin ke saya kan? Iya, Pak. Ya udah duduk aja, ini udah urusan saya. Si pelaku itu ditanyain semuanya, bahkan pelakunya itu ada 3 orang waktu itu. Pelaku yang bikin KTP, pelaku yang bikin PBB, terus yang bikin rekening itu masing-masing orang-orangnya, Pak. Dan itu memerlukan biaya yang nggak cukup sedikit pada saat itu. Dan setelah itu mereka udah terbuka, obrolannya udah terbuka, ya udah saya sekap di situ. Saya sekap dalam arti bukan kita siksa sih enggak, itu cuman mau nggak mau si pelaku ini harus ketemu semua, kasih pelajaran kalau semuanya sampai terjadi seperti itu lagi, ini urusannya beda lagi, udah jalur hukum yang jelas seperti itu. Dan sampai 3 hari lah pada saat itu, 3 hari akhirnya yang waktu itu uang saya mungkin ditipu itu akhirnya dikembalikan sama mereka. Tapi saya harus ini dulu, saya sampai nahan motor waktu itu. Ada 2 motor yang saya tahan di sana itu. Soalnya kalau nggak saya tahan, orang itu pasti nggak akan datang lagi gitu kan. Ya, pas saat itu juga itu kontrakan saya udah habis, Pak. Itu kontrakan habis, yang tadinya saya urus-urus pengen memiliki rumah itu akhirnya gagal. Itu yang jelas harus pindah, usaha harus tetap jalan, cari kontrakan baru. Dan pada saat itu tahun 2010, alhamdulillah, mungkin orang tua, ya saya mengucapkan terima kasih sekali pada orang tua saya yang ada di sini. Pada saat itu saya dibantu orang tua saya pengen beli rumah, Pak. Kamu punya uang berapa? Saya nggak punya uang. Loh, kok nggak punya uang, kok pengen beli rumah? Ya ini, Pak, mumpung ada rumah yang kiranya harganya di bawah. Ya kalau semuanya kamu mau, ya ini. Bapak nggak punya uang, tapi Bapak punya buku, punya sertifikat pada saat itu. Saya ngobrol sama istri, tahun 2010 itu akhirnya saya dikasih pinjam sertifikat oleh orang tua saya yang di sini. Alhamdulillah, mungkin ya rezeki, nggak sampai 1 bulan saya proses itu, alhamdulillah memiliki rumah itu akhirnya tercapai, Pak. Usaha masih alhamdulillah, dan juga yang kerja juga masih alhamdulillah juga ada beberapa. Dah kembali lagi saya itu mungkin ya salah saya kembali gitu kan, saya salah pergaulan pada saat itu. Saya dikenalkan seseorang bisnis baru pada saat itu. Bisnis itu tidak uang sedikit, uang yang sangat besar pada saat itu. Dan bahkan saat itu saya ya alhamdulillah rezeki mah ada. Sampai-sampai saya ngemodalin teman saya. Karena dalam feeling saya itu bisnis ini sangat menjanjikan. Saya berjalan pada tahun 2010 itu, saya mengikuti itu dan saya ikut bergabung. Karena dari obrolan-obrolan dan melihat orang-orang yang sudah
terjun di situ itu sangat luar biasa, kaya raya lah gitu kan. Akhirnya saya terpincut waktu itu. Dengan berjalannya waktu sebulan 2 bulan, kan itu istilahnya kan bawa orang Pak ya. Saya harus cari orang, ngajak orang untuk ikut bergabung itu. Dan beberapa waktu saya cuma dapat orang berapa itu? Dapat orang 2 itu, yang teman saya yang saya modalin itu 1, dan teman saya juga 1 yang gabung pada saat itu. Dengan berjalannya waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, akhirnya saya juga nggak bisa kerja seperti itu Pak. Akhirnya ternyata itu karena biayanya juga cukup lumayan besar, dan mungkin tidak ya, kantornya juga sangat jauh, dan ternyata ya gitulah gitu kan. Mungkin ini ya rezeki itu udah ada yang ngatur, yang jelas itu kan. Itu udah amburadul, zamannya usaha saya udah nggak terjaga, rumah tangga nggak terjaga waktu itu gitu kan. Utang semakin membengkak gitu kan. Hari ini ada, besok ada, bulan sekarang harus bayar ini gitu kan. Akhirnya semuanya nggak tertutup Pak. Sampai saya itu mau makan aja susah. Walaupun pekerjaan banyak, tapi untuk membayar pinjaman aja itu nggak cukup Pak. Kan saya pernah sampai anak saya itu yang paling gede itu pada itu kelas 6 SD lah, kelas 5 SD, dan yang kecilnya itu baru umur berapa bulan lah itu kan. Itu setiap pagi, setiap hari itu pasti ada tukang bank itu untuk menagih Pak. Sampai pernah anak saya itu saya tutup mulutnya Pak. Pada saat itu saya tutup mulutnya karena kalau sampai kelihatan saya ada di rumah pasti harus bayar pada saat itu, karena saya udah nggak punya uang untuk membayarnya itu. Dengan berjalannya waktu, gimana pun caranya saya harus membayarkan, yang namanya pinjaman harus dibayar. Dan pada saat itu saya punya mobil carry. Mobil carry itu tahun 2005 yang baru saya beli itu, akhirnya saya jual. Padahal kalau seumpamanya harga standar mungkin kurang lebihnya ya masih lah 60 jutaan masih Pak itu. Saya jual itu, ternyata kakak saya yang di Jawa Tengah saya nelpon itu, ya udah bawa sini mobilnya, ada yang mau beli. Akhirnya saya bawa ke sana. Waktu itu ditawar 25 juta. Padahal saya cuma pengen 30 aja, nggak dikasih 25 juta. Karena saking saya butuhnya Pak ya. Karena butuhnya harus menutup utang tersebut gitu kan. Akhirnya saya anterin ke Jawa Tengah. Saya nganter ke Jawa Tengah itu ya mungkin dengan uang pas-pasan ya Pak ya, dengan sangat pas sekali gitu kan. Bahkan waktu itu juga ban juga saya dapat nemu di jalan untuk jalan ke sana itu, karena nggak kuat untuk beli ban itu kan. Sampai saya lihat di jalan ada ban bekas, mungkin nggak tahu bekas apa, yang penting bisa dipakai. Saya pakai waktu itu, alhamdulillah nyampe Jawa Tengah. Dan waktu nyampe di sana itu, yang mau beli itu orangnya ribet, bahkan itu ribetnya itu pas katanya udah siap uang 25 juta untuk beli mobil, katanya udah siap. Pas nyampe di sana itu orangnya itu malah bingung gitu kan, bingung uang dari mana. Loh, kok bisa ngomong uang dari mana, katanya udah ini Mas. Iya. Dan waktu saya ke sana itu juga uang saya udah pas-pasan Pak, udah sangat pas sekali gitu kan. Bahkan di jalan juga sampai nggak makan saya itu. Akhirnya sama kakak saya dibekelin untuk pulang ke sini. Pulang ke sini pun juga ditanyain, sampai di sini saya ditanyain sama istri itu, Pak, uangnya mana? Mah, uangnya mobilnya belum dibayar, katanya ada uangnya, orangnya belum punya uang. Loh, kok bisa? Ya, nggak tahu. Kenapa mobilnya nggak dibawa lagi? Ya kalau dibawa lagi nanti nyampe sini nggak ada yang beli, terus kita untuk membayar siapa? Ya, akhirnya ya saya mungkin ya sedikit agak emosi sama kakak saya itu, ini kan saya telepon terus setiap hari itu saya minta informasi seperti apa gimana itu. Akhirnya ngasih jawaban itu, ini ada uang sekian. Akhirnya 25 juta itu dibayar 3 kali kalau nggak salah itu Pak. Dibayarnya itu 15, 10 yang bayarnya itu. Yang terakhir itu yang 5 juta itu ditransfer.
Dan pada saat itu untuk mengelola laundry berarti saya tuh nggak punya kendaraan, Pak, nggak punya kendaraan. Ada motor pada motor satu. Saya mulai merintis lagi, tapi pada saat itu juga itu gimana ya? Kelihatannya itu usaha itu sangat gampang sekali, itu sangat gampang. Cuman karena saking saya itu udah terlalu besar mungkin pinjaman pada saat itu, ya akhirnya saya kewalahan, Pak. Sampai-sampai saya, karena saya udah nggak kuat, Pak, ya sampai nggak kuat. Saya kembali lagi ngobrol sama istri, "Ma, Bapak udah nggak kuat bayar utang, bayar angsuran, Bapak udah nggak kuat." Soalnya saya kerja dari pagi sampai malam tuh setiap hari, Pak. Jam 1 malam tuh baru istirahat itu. Setiap bangun ingat lagi angsurannya harus kami bayar. Setiap bangun ingat lagi yang harus kami bayar tuh gimana. Saya nggak tega ngelihat istri, ngelihat anak gitu kan. Padahal setiap mau usaha apapun, bisnis apapun, saya selalu dekat sama anak itu. "Nak, Bapak mau usaha, doakan Bapak ya." "Ya Pak, mudah-mudahan berhasil." Disitulah saya terketuk, semangat banget, Pak. Memang sangat semangat itu kalau melihat anak itu kan, semangat. Cuman kembali lagi mungkin bukan miliknya gitu kan, belum rezekinya lah gitu kan. Setiap melihat anak, yang kebetulan anak saya itu dua-duanya perempuan, Pak ya. Dua-duanya perempuan. Dan tahun 2014 ke 15 itu rumah yang tadinya saya mendapatkan dengan cara, ya anggaplah saya dengan cara mudah itu, Pak ya. Akhirnya itu terjual lagi, Pak. Terjual lagi untuk sebagian saya untuk menutup pinjaman ke bank itu. Dan alhamdulillah ada sebagian lagi saya untuk membeli rumah kembali, Pak. Beli rumah kembali. Saya membeli rumah di sini, Pak, di GBI. Dan pada saat itu karena saya beli rumah di GBI itu, anak saya yang perempuan yang pertama itu kan kebetulan sekolahnya dekat di sini, Pak ya, di SMP 51. Dan yang menjadi motivasi saya, semangat saya itu, anak saya yang pertama itu memang gimana ya, bikin saya semangat itu kan. Dari mulai SD, SMP sampai SMA itu anak saya itu ikut jalur karate itu, Pak, berprestasi di situ gitu kan. Jadi masuknya anak saya SMP sampai SMA ini lewat jalur prestasi, yaitu di bidang karate. Alhamdulillah saya menyaksikan sendiri, ya luar biasa lah gitu kan. Saya melihat anak saya sehebat ini, saya merasa bangga, Pak, itu. Membuat saya bangkitnya itu. Walaupun dengan hal-hal tersebut mungkin ya yang dulunya saya punya rumah yang cukup lumayan gede, akhirnya sekarang walaupun kecil ini, tapi saya untuk saat sekarang bisa menikmati. Jadi sejak mulai dulu saya usaha itu udah mulai langsung saya untuk berhenti, jangan kerja, bantuin bapak ngurus anak. Ya itu alhamdulillah istri saya itu walaupun orang kota, Pak ya, walaupun orang kota, tapi suaminya kerja seperti ini, alhamdulillah menerima gitu kan. Mau ikut berkecimpung di bidang laundry gitu kan. Untuk pesan pertama untuk sebagai seorang kepala rumah tangga, dalam mau melaksanakan apapun kita harus selalu berunding sama keluarga, yang terutama harus minta doa sama orang tua yang jelas itu kan. Dan apapun usaha, apapun keinginan itu harus diteliti sebelum mau melaksanakan. Dari mulai hal apapun kita harus teliti. Untuk teman-temanku semua, walaupun keadaan saat ini seperti ini, kita harus tetap semangat, tetap berjuang. Jangan lupa untuk melaksanakan ibadah. Kita tetap ingat di belakang saya, di belakang kita ada keluarga, ada anak, istri yang harus kita pimpin. Itulah tanggung jawab kita sebagai seorang kepala rumah tangga, harus benar-benar bisa mengayomi keluarganya. Dan mudah-mudahan buat semuanya ini sebagai pesan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini contoh hidup saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk para penonton dimanapun Anda berada, untuk bisa diambil hikmahnya.
Mungkin cukup sekian cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.